Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kita banyak kesehatan dan kesempatan pada pertemuan yang kedua ini melalui pelajaran Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan Ali Imran ayat 159. Kita akan belajar tentang tajwid. Mengapa Bapak tekankan tentang tajwid ini? Karena pada pertemuan yang pertama kemarin Bapak menyuruh kalian mengirim video bacaan Al-Qur'annya. Dari bacaan Al-Qur'an yang telah kalian kirim, Bapak simpulkan masih banyak anak-anakku yang belum memahami bacaan Al-Qur'an berkenaan dengan tajwid ini. Makanya dalam pertemuan yang kedua Bapak masih akan menugaskan kalian untuk membaca Al-Quran yang diikuti dengan pemahaman tentang tajwid yang akan kita bahas dalam pertemuan yang kedua ini. Mari anak-anakku buka Al-Qurannya surat Ali Imran ayat 190-191 dan Ali Imran ayat 159. Mari disimak apa yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Kepada anak-anakku yang masih belum mengirim tugasnya, Bapak masih menunggu tugas kalian yang pertama untuk segera dikirim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum
Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق الله العظيم. Ya, anak-anakku, pada pertemuan yang kedua ini Bapak akan membahas berkenaan yang pertama, yaitu bacaan mat nanti. Bacaan mat. Bacaan mat itu ada dua macam secara garis besarnya. Ada mat tabi'i dan kedua ada mat far'i. Ada mat tabi'i dan ada mat far'i. Nah, untuk mat far'i ini ada 13 macam. Bapak nanti akan menjelaskan hanya sekitar 7 macam saja, karena terlampau lama untuk dibahas. Yang pertama, mat tabi'i. Mat tabi'i atau disebut dengan mat asli, yaitu di mana huruf yang berbaris fathah bertemu dengan alif. Huruf berbaris fathah bertemu dengan alif, atau huruf berbaris kasrah bertemu dengan ya mati. Yang ketiga, huruf berbaris dhamma bertemu dengan waw yang mati. Panjangnya 1 alif atau yang disebut dengan 2 harokat. Nah, yang kedua yaitu mat far'i. Mat far'i ada yang pertama disebut dengan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Yang kedua ada yang disebut dengan mat jaiz munfasil. Yang ketiga ada yang disebut dengan mat arid lisukun. Yang keempat ada yang disebut dengan mat badal. Yang kelima ada yang disebut dengan mat iwad. Yang keenam ada yang disebut dengan mat lazim musaqqal kalimi. Yang ketujuh ada yang disebut dengan mat lazim mukhaffaf kalimi. Ini saja yang akan kita bahas berkenaan dengan bacaan mat. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan hukum mim mati. Hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 macam hukum tajwidnya. Yang pertama yaitu ihfa safawi. Apabila mim mati bertemu dengan ba, maka cara membacanya harus disembunyikan, disamar-samarkan di bibir dan didengungkan. Yang kedua, idgham mimi, mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang ketiga yaitu izhar safawi, yaitu mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Maka cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Ini yang berkenaan dengan mim mati. Yang ketiga yang berkaitan dengan hukum qalqalah.
Hukum qalqalah ada dua macam secara garis besar. Yang pertama qalqalah kubro, yang kedua qalqalah sugro. Yang pertama qalqalah kubro dan yang kedua qalqalah sugro. Kubro itu artinya besar. Sedangkan sugro artinya kecil. Apa bedanya? Bedanya huruf qalqalah itu adalah, masih ingat anak-anak? Ya, baju di toko. Dal, ba, jim, dal, toko. Baju di toko. Kalian belajar dulu waktu di TPA. Bedanya kalau qalqalah kubro, huruf tersebut berbaris hidup, dimatikan karena waqaf. Jadi letaknya di akhir. Di akhir. Contoh misalnya zauj, bahij, ma khalaq. Qul huwallahu ahad. Jadi dia berada di akhir huruf dal, jim, ba, to, ko. Sedangkan qalqalah sugro, huruf qalqalah berbaris mati tapi tidak waqaf, yaitu misalnya dia berada di tengah. Ya, to'un, yak, ini qaf berada di tengah. Iblis, wa ma adro. Nah, ini qalqalah sugro. Yang terakhir yang berkaitan dengan hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam itu ada dua macam, yaitu alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah. Apa bedanya alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah? Alif lam syamsiah, alif lam syamsiah. Syamsiah itu artinya matahari. Matahari itu bisa tidak dilihat? Matahari itu tidak bisa dilihat. Yang bisa hanya sinarnya saja. Nah, begitu juga berkaitan dengan huruf syamsiah. Huruf syamsiah itu ialah ta, sa, dal, zal, ro, zai, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Ini huruf-huruf syamsiah. Yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lamnya di mana lamnya harus dibaca jelas. Lamnya harus dibaca jelas. Kalau syamsiah itu ada lamnya tapi hanya pajangannya saja. Ada lam tapi hanya pajangan saja. Ini pajangan. Tapi kalau alif lam qamariyah, lamnya harus dibaca jelas. Nah, ini contoh yang namanya alif lam. Nah, kita akan bahas dengan surat yang kita baca tadi. Apa bacaan tajwidnya yang kita bahas. Bahwa bahas sekarang kalian ikuti, kalian simak, karena ini nanti akan kalian praktekkan. Mana bacaan yang kita bahas? Yang pertama
yang berkaitan dengan mad. Yang kedua, yang berkaitan dengan qalqalah. Yang ketiga, yang berkaitan dengan alif lam. Ya. Jadi yang akan kita bahas dalam pembahasan ini nanti yang berhubungan dengan mad, kemudian yang berkaitan dengan mim mati, dan yang ketiga yang berkaitan dengan qalqalah, dan yang keempat yang berkaitan dengan alif lam. Ya, simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis ini alif lam samsia. Khalqis lamnya hanya sebagai lambangnya. Khalqis samawati. Ma-nya panjang, wawnya panjang. Ini mad. Mana ya? Mad badal. Wal ar. Ini alif lam, koma, ria. Lamnya harus dibaca jelas. Wal ar. Wahtilafi. La-nya ada alifnya. Wahtilafi. Mato bi'i. Wahtilafil. Alif lamnya alif lam. Samsia wan nahar. Ini alif lam. Samsia wan nahari. La ayatil li ulil albab. Ini qalqalah. Allazina ini lam, itu huruf samsia. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mim mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu dengan waw, ini hukumnya izhar safawi. Junubihim. Jadi mimnya harus dibaca tertutup suara mimnya. Junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis. Alif lamnya alif lam. Samsia khalqis samawati wal ar. Rabbana ma khalaqta. Rabbana ma. Nah, dengan ma itu sama panjangnya karena dia mad tabi'i. Qalqalah sugro karena qafnya mati di tengah. Khalaqta haza batila. Kalau hanya ini mad dazanya mad tobi'i. Batila. Tulisannya batilan. Baca batila. Ini mad iwad. Subhanaka fakina azabannar. Qalqalah sugro. Subhanaka fakina azabannar. Tulisannya nari, baca nar. Mad arid li sukun. Dah, disimak. Ya, ada berapa tadi?
Dah banyak hukum tajwidnya yang berkaitan dengan 4 hal tadi. Mat, kemudian mim mati, qalqalah, kemudian alif lam. Kalian cari dari bacaan Ali Imran 190-191. Yang kedua Ali Imran ayat 159. Fabima, ma-nya panjang. Fabima mato bi fabima rahmatim minallahi lintalahum. Berkaitan dengan nun mati atau tanwin Bapak tidak minta itu tugas. Yang Bapak minta tadi 4 itu. Mat, alif lam, komariah, alif lam samsiah, kemudian mim mati dengan qalqalah, itu yang Bapak minta. Kalian simak lagi ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal alif lam koma ria, jadi harus dibaca jelas lamnya. Ghalizal qalbilan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mim mati bertemu dengan waw. Ini berkenaan dengan izhar safawi. Jadi mimnya harus dibaca jelas, tertub. Anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Nih alif mimnya, mim mati bertemu dengan fa, mim mati bertemu dengan waw, mim mati bertemu dengan waw, itu izhar safawi fil amr. Faiza, zanya panjang, matobi, fa-nya sama, matobi. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul alif lamnya, alif lam koma ria, yuhibbul mutawakkilin. Tulisannya mutawakkilina maca ya, mutawakkilin, mad arid lis sukun. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan yang kedua ini. Maka untuk pertemuan yang kedua ini tugas yang harus kalian buat. Kalian baca dari surat Ali Imran ayat 190, 191 dan 59. Kemudian dari bacaan itu harus kalian garis bawahi. Jadi dari buku yang pertama kalian tulis pada pertemuan yang pertama itu, kalian kan punya buku, sudah nulis itu. Kalian garis bawahi mana bacaan yang disebut dengan bacaan mat. Bacaan mat tadi banyak kan? Ada 7 macam. Kalian pilih dari 7 macam itu mana bacaan mat. Mat tobi'i, mat arid li sukun, mat iwat, mat badal. Ada berapa macam tadi mat yang Bapak singgung. Kemudian yang berkaitan dengan mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 macam. Ada yang namanya, kalau mim mati bertemu dengan ba, itu hukumnya ihfa safawi. Kalau bertemu dengan mim, ya idgham mimi. Tapi tadi tidak ada idgham mimi. Kemudian mim mati selain bertemu dengan ba, itu izhar safawi. Kemudian yang ketiga qalqalah.
Tadi ada qalqalah kubro, kemudian ada qalqalah sugro. Kalian tentukan mana yang disebut dengan qalqalah kubro dengan qalqalah sugro. Kemudian yang terakhir, mana bacaan yang disebut dengan bacaan alif lam. Alif lam itu ada dua macam. Ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah. Ya, jadi tugas yang pertama yang ada di buku yang telah kalian tulis, kalian garis bawahi mana bacaan yang disebut alif lam, mana bacaan yang disebut qalqalah. Itu digaris bawahi, kemudian difoto. Tapi terlebih dahulu baca dulu dengan pengetahuan yang seperti Bapak katakan tadi. Jelas? Ya, mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini menambah wawasan kalian dalam ilmu tajwid. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.